Shalom saudara, mari kita persiapkan hati kita terlebih dahulu berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami bersyukur untuk malam hari ini di mana kami kembali boleh datang di hadirat Tuhan untuk berdoa kepada Tuhan, juga untuk belajar firman Tuhan. Ya Tuhan, biarlah saat ini Tuhan yang boleh bukakan hati kami, Tuhan yang boleh bukakan telinga kami, Tuhan yang boleh bukakan pikiran kami, sehingga firman-Mu Tuhan boleh menegur kami, boleh menjadi kekuatan bagi kami, dan biarlah pelayanan kami boleh semakin berkenan di hadapan Tuhan, diubahkan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya, kami berserah hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menuntun kami. Amin. Saudara, kalau saudara melihat gambar ini, gitu ya, apa yang ada di pikiran saudara? Ini merupakan gambar yang sangat lekat di dalam kehidupan kita ya. Gambar akan pembantu rumah tangga atau PRT atau ART yang sibuk ya mengurus beres-beres, bersih-bersih, mungkin masak, mungkin juga gosok dan lain sebagainya. Nah, di dalam kepala kita, saya yakin banyak kita yang berpikir ketika bicara soal pelayan adalah dalam konteks yang seperti ini, seorang pembantu, seorang PRT. Tetapi kita sebenarnya punya konteks yang berbeda ketika kita berbicara mengenai pelayan di dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen. Nah, kita masuk ke dalam akar kata pelayan atau melayani, yaitu diakonia, dari kata diakonein, yaitu melayani. Dan orang yang melayani disebut sebagai diakonos atau pelayan. Nah, banyak pemimpin gereja maupun kita sebagai orang Kristen menyalahpahami kata diakonia sebagai hanya pelayanan di bidang sosial saja, seperti bagi sembako murah, pengobatan gratis, dan lain sebagainya. Demikian juga kata diakonos juga banyak disalahpahami hanya sebagai segelintir orang yang duduk melayani di dalam organisasi gereja, seperti para pendeta, penginjil, majelis, pengurus. Sedangkan orang awam atau yang tidak melayani bukan diakonos. Nah, karena kesalahpahaman makna daripada diakonos ini, maka cukup banyak ya orang Kristen yang bersikap apatis terhadap gereja. Asal setiap minggu sudah datang memberi persembahan, setiap datang rajin sudah cukup. Ya, apalagi kalau sampai beri perpuluhan, nah itu hebat. Sedangkan pergumulan ataupun permasalahan di dalam gereja tidak mau pusing, tidak mau terlibat. Padahal setiap orang yang sudah terlibat, setiap orang yang sudah menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat, itu memiliki hidup Kristus. Entah kaya, entah miskin, punya posisi atau tidak, asal percaya sungguh kepada Yesus Kristus, punya Kristus di dalam dirinya, kita sebut adalah sebagai orang Kristen, orang percaya. Nah, sama seperti Kristus yang melayani Tuhan dan manusia, Allah dan manusia, seharusnya kita sebagai orang percaya adalah juga diakonos atau pelayan itu, pengelola itu, administrator itu. Saya mengajak kita membaca sebuah ayat terambil dari Markus pasalnya yang ke-10 ayat 45, sedemikian kita baca bersama. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Ya, di sini dalam konteks Yesus Kristus sebagai sang anak manusia itu, dia datang bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani. Bahkan dia memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi kita semua. Nah, di dalam konteks gereja kita, saya melihat banyak sebenarnya yang sudah terlibat di dalam pelayanan, puji Tuhan. Tetapi banyak juga orang-orang yang sudah memiliki pelayanan ini, lama-lama ikut pelayanan jadi ogah-ogahan. Ya, apalagi kalau sekarang di dalam konteks kita COVID gitu ya, Omikron, katanya takut ikut Omikron, jadi tidak mau lagi kembali pelayanan. Ada juga yang senang dilayani oleh pendeta atau guru Injil, tetapi tidak mau melayani. Kenapa ya?
Mengapa ada tendensi-tendensi sedemikian? Nah, saya menganalisa mungkin ada hambatan di dalam pelayanan, itu yang pertama. Hambatan di dalam pelayanan berupa, pertama, ya, saya capek. Teman-teman paduan suara suka bilang gitu ya, saya pulang kerja, belum makan, belum mandi, apalagi sekarang lagi COVID, mesti bersih-bersih dulu, sudah harus ke gereja. Pulang sudah macet, udah gelap, udah hujan, harus ke gereja untuk latihan. Capek, akhirnya gak latihan, gitu ya. Ini cuma contoh ya, bukan berarti saya menghujam gitu ya kan teman-teman paduan suara. Ini contoh, gitu. Katakan saya capek pelayanan. Nah, ada lagi yang bilang udah capek nggak dapet duit, gitu ya. Saudara, secara berkala saya memang mendengar gitu ya, ada beberapa orang Kristen yang menyatakan sedemikian. Kita pelayanan itu nggak dapat duit loh, kita capek loh. Saudara, saya mengingatkan kembali kepada fokus saudara. Saudara, pelayanan untuk siapa? Saudara, pelayanan adalah untuk Tuhan. Pelayanan adalah bentuk kasih, ungkapan kasih kita karena Tuhan yang sudah melayani kita, sehingga kita melayani Dia. Kalau saudara sampai membandingkan pelayanan dengan uang, saya mengajak saudara untuk memikirkan kembali akan isi hati saudara, akan fokus pelayanan saudara. Siapa yang saudara layani? Tuhan atau yang lain? Kita bertanggung jawab, kita setia kepada Tuhan, bukan kepada yang lain, bukan kepada siapa-siapa. Kita sebagai diakonos, kita sebagai pelayan, kita adalah pengelola, administrator. Ya, bukan karena uang. Saya memberi contoh dari kehidupan pelayanan saya sendiri. Ya, saya jadi orang Kristen sudah cukup lama, dan saya rasa tidak fair gitu ya kalau membandingkan dengan orang lain. Tetapi ini adalah sesuatu yang memang sudah saya aplikasikan sendiri, sehingga boleh saya jadikan contoh untuk saudara. Ya, saya dulu sudah sejak kecil ke gereja walaupun orang tua saya bukan Kristen, dan saya sempat kuliah di Trisakti sebelum saya menjadi hamba Tuhan, sekolah hamba Tuhan, bagian ekonomi gitu ya. Dan di sana saya ikut persekutuan yang di kampus Kristen yang namanya Poutri, Persekutuan Oikumene Trisakti. Dan dari sana saya mengenal akan satu yayasan interdenominasi yang bernama Perkantas, di mana mereka merupakan yayasan non-profit ya, yang membantu di dalam siswa maupun mahasiswa untuk belajar firman Tuhan, baik melalui PA, baik melalui khotbah, baik melalui buku-buku yang mereka cetak dan lain sebagainya. Ya. Jadi saya ikut Perkantas, saya mengikuti training for trainer. Apa ini saudara? Ini adalah training yang diadakan untuk kita supaya kita bisa menjadi trainer bagi para lead MC dan juga pemusik yang ada di kampus-kampus ataupun di gereja yang membutuhkan. Nah, singkat cerita saya lulus dari training tersebut dan siap menjadi trainer gitu. Dan saat itu bukanlah pelayanan yang mudah sebenarnya saudara ya. Pelayanan yang benar-benar harus bayar harga. Karena ketika kita diminta oleh satu kampus atau gereja, itu semua kita nggak dapat upah saudara, nggak ada uang di sana. Ya, paling dapat kartu kecil gitu ya, ucapan terima kasih itu saja. Dan training nggak bisa satu kali, setidaknya 2-3 kali atau 4 kali supaya sampai mereka bisa. Dan itu saya lakukan saudara. Saya ingat pernah sampai ke Depok apa Bekasi gitu ya, naik bus sampai ke terminal besar, terus ganti lagi gitu ya. Zaman dulu nggak ada Google Map ya saudara ya, nggak kayak sekarang enak. Jadi waktu kita kesasar ya kesasar, mesti tanya orang ini tempatnya di mana. Dan saya ingat itu sampai nyasar-nyasar ya saudara. Dan itu saya lakukan cukup lama. Sungguh bukan pelayanan yang mudah, tetapi itu saya lakukan dan upah. Saya bilang saudara, upahnya ada. Upah bukan berupa uang, tetapi upah berupa sukacita yang Tuhan berikan di dalam hati saya. Upah berupa kebahagiaan karena sudah melayani Tuhan.
upah karena tidak hitung-hitungan dengan Tuhan, tapi Tuhan yang memulangkan itu pasti kepada saya. Apa yang saya tanam itu akan diberikan oleh Tuhan, dikembalikan upah dari surga. Upah berupa sukacita yang melebihi upah dari dunia. Nah, kemungkinan hambatan yang kedua yang terjadi dari relasi yang timbul di dalam gereja. Ini LDR bukannya long distance relationship ya, tetapi lelah diajak ribut. Ya. SBC itu tempat di mana saya lulus, Singapore Bible College, tapi di sini adalah singkatan simple become complicated. Hal yang sederhana di dalam hidup menjadi ribet, menjadi rumit ketika kita berpikir terlalu ngejelimet. Nah, ini banyak saya temui di dalam pelayanan. Sekian tahun saya melayani di sini ya, seringkali ribut urusan hal-hal yang kecil. Contoh, misalnya urusan seragam, gitu ya. Maunya semua sama, model sampai ribut, modelnya mesti apa, gitu ya. Terus bahannya mesti apa. Sedangkan nggak semua orang bisa cocok dalam satu model, betul gak? Ya. Nah, saya mau kasih tahu sama saudara bahwa percuma saudara bikin seragam karena tidak ada model yang bisa cocok ke semua orang. Ya, lihat ini menurut kita seragam kan? Tapi apakah seragam? Enggak kan? Dipakai orang yang berbeda, model itu jadi beda. Ya, ada yang pakai jadi bagus, ada yang pakai kelihatan jadi kurus. Ada yang pakai kelihatan jadi seksi, ada yang pakai jadi kelihatan semua lemaknya. Ya, jadi apa yang menurut kita sama sebenarnya jatuhnya tidak sama. Kecuali saudara bisa bikin badan saudara sama semua ukurannya, baru itu bisa jadi sama. Ya, jadi ini sebenarnya adalah hal-hal yang remeh yang diributkan sehingga membuat lelah, membuat capek di dalam pelayanan. Ada juga urusan cuman makan gitu, boleh Kak makan di gereja, terus kalau makan apa, boleh dibayarin sama gereja apa bayar sendiri dan lain sebagainya, itu ribut. Ya, urusan cara salaman, cara senyum, sungguh loh saudara, sampai Sarah senyum aja pernah ribut gitu ya. Ada yang bilang kalau jadi penyambut tamu senyum harusnya keluar gigi. Gitu. Terus tapi ada yang bilang kalau jadi penyambut tamu senyum cukup, nggak usah keluar gigi. Dan itu ribut. Ternyata setelah diusut yang tidak mau keluar gigi karena memang giginya ada masalah gitu ya, ada tempat yang bolong sehingga dia tidak mau keluar gigi. Saudara, itu adalah hal-hal yang sederhana tetapi malah membuat ribut dan terkadang malah jadi panjang yang akhirnya orang tidak mau lagi pelayanan karena ayah lihat muka dia muak gitu, ketemu dia sebel. Ya. Mementingkan ego masing-masing, pokoknya saya maunya cara saya, pokoknya saya maunya pendapat saya, tidak peduli pendapat orang lain. Dan ini yang membuat capek, membuat ribut. Nah, orang-orang yang demikian kita di dalam teori organisasi kita katakan bahwa orang-orang ini adalah apel busuk. Orang yang menjadi toksik atau racun di dalam pelayanan. Yang pertama kali mengeluarkan kata ini adalah Benjamin Franklin. Dia adalah seorang presiden Amerika Serikat di zaman dahulu kala. Dia katakan, "The rotten apple spoils his companion." Yang kemudian berkembang menjadi sebuah peribahasa di dalam bahasa Inggris, "A rotten apple spoils the barrel." Ya, itu barrel ya, itu tempat untuk menaruh apel. Satu apel yang busuk itu membuat busuk keseluruhan apel lainnya yang ada di dalam wadahnya. Nah, saya rasa ini relevan untuk ibu-ibu yang biasa masak. Biasa kan kita taruh kentang gitu ya, bawang di dalam satu keranjang kan. Nah, ibu-ibu pasti tahu kalau ada satu bawang saja yang busuk atau satu kentang saja yang busuk, mesti segera diangkat. Kalau enggak, yang lain pasti ketularan, akhirnya busuk semua dan satu keranjang itu harus dibuang. Jadi ini sama prinsipnya dengan sang apel busuk itu. Ketika ada satu apel yang busuk, dia merusakkan yang lain. Ketika ada satu orang yang punya perilaku buruk, dia merusakkan yang lain. Nah, siapa apel busuk ini? Dia adalah orang yang menyebarkan negativitas, selalu berpikiran negatif. Yang kedua, dia suka mengkritisi apa saja boleh dikritik gitu ya, baju orang,
cara makan orang, cara nulis orang, cara nyanyi orang, apa aja yang bisa dikritik. Yang terakhir itu mungkin suka menyiksa orang lain. Saudara mungkin pikir ini lucu ya, kok bisa? Ada saudara, ada. Mungkin menyiksa itu bukan secara fisik, tetapi secara verbal. Suka menghina. Gendut lu, jelek lu, baju lu jelek lu. Nah, itu adalah penyiksaan secara verbal. Ya, tahun lalu saya sempat membaca ada sebuah kisah di mana seorang pegawai gitu yang menuntut akan perusahaannya karena dia dibully oleh rekan-rekan kerjanya. Dan bulian itu bukan bulian yang sederhana gitu ya, mungkin awalnya sederhana, hanya dia disiksa, dia dijadiin jongos gitu oleh mereka rekan-rekan kerja. Setiap beli makanan pasti dia yang disuruh keluar. Tapi lama-lama penyiksaan itu menjadi penyiksaan fisik. Dia sempat sampai ditelanjangi, diketawain, dikata-katain, makan dipukuli. Sehingga akhirnya dia mengalami trauma dan depresi. Dan akhirnya dia mengajukan tuntutan gugatan pidana. Saudara, orang-orang apel busuk ini melalui perilakunya mereka mencemarkan seluruh tempat kerja sehingga menimbulkan stres, penderitaan dan juga menurunkan produktivitas yang lain. Yang lain itu jadinya hancur secara moral. Nah, saudara, saya bicara ini bukan buat saudara akhirnya buat saudara menuding. Oh ya benar, si itu apel busuk, si ini apel busuk. Ya bukan ya saudara. Tapi saya mengajak kita untuk mengevaluasi diri kita sendiri. Jangan-jangan kitalah sang apel busuk itu. Jangan-jangan itu saya. Apakah saya suka cari ribut dengan orang? Apakah saya suka mencari-cari kesalahan orang dengan menuding-nuding kesalahan orang? Apakah saya suka membesarkan hal-hal yang kecil? Hal-hal yang sepele kemudian saya besar-besarkan sehingga jadi panjang. Apakah saya suka mengadu domba orang lain? Saya mengajak kita mengevaluasi diri kita. Apakah itu kita? Apakah itu saya? Dan kalau memang iya, biarlah kita boleh datang di hadapan Tuhan mohon ampun. Bertobat, berubah. Nah, kemungkinan kedua yang membuat orang malas pelayanan, yang membuat orang jadi ogah-ogahan, karena banyak juga dari kita sebagai orang Kristen adalah Kristen nominal. Kristen yang biasa-biasa aja yang tidak mengerti tentang makna pelayanan. Kalau kita semua mengerti tentang makna pelayanan, kita tidak perlu pendeta untuk dorong-dorong kita, menghimbau kita, bahkan mungkin memaksa kita untuk melayani. Masing-masing daripada kita akan berlomba-lomba untuk berpartisipasi di dalam pelayanan. Dan sebenarnya makna pelayanan itu apa sih? Saya kembali mengingatkan kita, apa itu makna pelayanan? Pertama, pelayanan itu adalah anugerah dari Tuhan. Pelayanan itu adalah anugerah dari Tuhan. Kita dipanggil, kita dipilih, kita dipakai Tuhan. Ini merupakan anugerah. Saya yakin kita semua tahu sebuah pujian yang dibuat oleh Ibu Rahmiati. Bukan karena kebaikanku, bukan karena fasih lidahku, bukan karena kekayaanku, ku dipanggil, ku dipakainya, ya. Bukan karena semua kelebihan kita, bukan karena kita kaya, bukan karena kita rupawan, bukan karena kita pintar, tetapi karena anugerah daripada Tuhan. Ini adalah hadiah yang Tuhan berikan kepada kita, hadiah yang lebih tinggi yang sebenarnya tidak layak kita terima, tetapi sudah diberikan Tuhan kepada kita. Ini yang dimaksud dengan anugerah. Sebagai pelayan, itu merupakan anugerah. Saya beri contoh ya, misalnya saudara adalah seorang yang sukses. Saudara punya perusahaan sendiri, dan saudara harus merekrut karyawan. Nah, apa kriteria saudara di dalam merekrut karyawan? Kalau saudara adalah pemilik, ya, tentunya nggak mungkin kan saudara cari orang yang pemalas, ya, yang bodoh, ya. Sebagai pemilik perusahaan pasti saudara ingin tenaga kerja yang saudara rekrut itu adalah orang yang pandai, tentunya, ya, terampil, rajin, kalau bisa punya penampilan yang menarik, ya. Kalau bisa S1 dari universitas yang ternama, ya.
Kalau bisa IPK-nya 4. Saudara, saya mau bilang begini, kalau Bapa kita yang di surga memilih pelayan sama dengan kriteria saudara memilih akan tenaga kerja untuk bekerja, maka kita semua tidak masuk hitungan, saudara. Di gereja mungkin kita paling kaya, tapi kalau di luar kita bukan siapa-siapa. Di gereja mungkin kita paling pinter, tapi kalau di luar kita bukan siapa-siapa. Di gereja mungkin kita kelihatan paling sukses, tapi kalau di dalam dunia kita bukan siapa-siapa dibandingkan dengan orang-orang yang di atas sana. Di gereja mungkin kita punya pendidikan yang paling tinggi, tapi di luar saudara bukan siapa-siapa. Allah kita adalah Allah yang luar biasa. Dia memanggil bukan orang-orang yang punya kriteria seperti orang-orang dunia, tetapi dia memanggil kita yang bukan siapa-siapa ini menjadi pelayannya. Inilah yang dinamakan anugerah. Nah, kalau kita menyadari kita bisa menjadi pelayan Tuhan, itu bukan karena kita hebat, bukan karena kita pintar, bukan karena kita terampil. Ini semua karena anugerah Tuhan. Berani nggak kita sia-siakan anugerah Tuhan? Yang kedua, pelayanan itu adalah kesempatan dari Tuhan. Bahwa kita menjadi diakonos itu adalah kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita. Seringkali banyak yang mengatakan gini, nggak pelayanan, sibuk, gak ada waktu, sibuk, susah, ngurus ini, ngurus itu, sibuk. Tapi saudara, bahwa kesempatan itu begitu datang, tidak selalu ada. Hari ini ada, besok belum tentu ada. Sama seperti COVID ya. Hari ini saudara sehat, besok saudara bisa sakit. Belum tentu besok, mungkin sore, ntar malam udah bisa sakit. Dan mungkin besok sudah bisa lewat. Kesempatan itu sama seperti itu, saudara. Begitu kesempatan berlalu, untuk selama-lamanya kita tidak bisa mengambil balik. Saya beri contoh ya, misalnya pelayanan asyir atau penyambut jemaat. Ini penyambut jemaat seringkali pelayanan yang dianggap sepele ya oleh banyak orang. Menurut pandangan banyak orang, ini tidak ada artinya, tidak menarik gitu. Tetapi yang kita namakan pelayanan untuk Tuhan, itu tidak ada kecil, tidak ada besar. Kalau sungguh-sungguh kita melayani Tuhan dengan segenap hati kita, dengan ketulusan hati kita, maka Tuhan bisa memakai kita. Orang memang bisa bertobat kalau mendengarkan khotbah pendeta yang luar biasa. Tetapi orang juga bisa bertobat ketika mereka menerima penyambut tamu yang luar biasa. Bagaimana penyambut tamu yang luar biasa? Sebagai seorang pelayan penyambut tamu, ketika kita melayani, kita mempersiapkan diri dengan doa terlebih dahulu. Tuhan, tolong saya, pakai saya sebagai penyambut tamu sehingga bisa menjadi berkat untuk orang lain. Ya, ketika kita datang, ketika kita melayani, kita berpakaian sopan, kita menyambut dengan sopan, dengan senyum. Orang yang baru pertama kali datang bisa merasakan sambutan yang luar biasa di dalam rumah Tuhan. Mereka melihat kehangatan, mereka melihat muka yang ramah, muka yang penuh senyum. Dan mungkin ada orang yang tidak pernah merasakan hal ini di luar. Ya, ketika mereka merasakan kehangatan itu, mereka tertarik untuk terus datang ke gereja. Mungkin sekali jadi 2 kali, 2 kali jadi 3 kali. Akhirnya mereka mau percaya. Sungguh saudara, ada orang yang tidak mau ke gereja karena pernah mengalami bagaimana ketika dia datang, penyambut jemaat itu tidak menyambut dia, tidak memberikan salam, bahkan katanya buang muka. Sehingga akhirnya sempat ngamuk tidak mau ke gereja. Sungguh saudara, ini pelayanan yang besar. Pelayanan di garda depan yang bisa mempertobatkan orang untuk setia kepada Tuhan. Karena itu pelayanan kecil, sekecil apapun yang Tuhan percayakan itu bisa membawa dampak yang besar. Saya beri contoh yang lain. Ada dulu waktu di kampus, ya saya ikut paduan suara di Trisakti. Paduan suara kampus ikut, paduan suara Poutri juga ikut. Ya. Nah ini paduan suara Poutri ya, Persekutuan Oikumene Trisakti, Persekutuan Kristen. Di sini ada satu teman yang pernah menyaksikan bahwa ketika ada satu masa dia itu ada masalah dan akhirnya dia ngambek, nggak mau ikut paduan suara. Nah, setelah dia ngambek itu Tuhan izinkan dia sakit. Saya lupa dia sakit apa, tapi dia hilang suara. Hilang suara sampai berbulan-bulan lamanya. Dan di saat itu dia menyadari bahwa
Ketika Tuhan mau pakai dia di dalam paduan suara, dia ngambek, dia tidak mau ikut. Tapi ketika Tuhan ambil suara itu daripada dia pengen ikut paduan suara pun sudah tidak bisa. Ya, sehingga akhirnya dia menyesal, dia katakan ketika suara itu kembali, dia segera masuk ke dalam paduan suara. Dan dia tidak berani lagi ngambek pada Tuhan. Karena ketika kesempatan itu Tuhan ambil, bisa saja sudah tidak ada lagi. Nah, kalau kita melihat ketika kita bicara kesempatan, ada ungkapan Yunani kuno yang berkata sedemikian. Orang bodoh selalu menyia-nyiakan kesempatan. Orang biasa selalu menunggu kesempatan. Orang pintar memegang setiap kesempatan yang diberi. Ya, jadi ini bedanya. Tetapi saya mau menambahkan satu hal lagi. Orang pintar dan bijaksana bukan saja memegang, tapi menciptakan kesempatan. Ya, di dalam teori organisasi pun sedemikian. Orang yang bisa maju adalah orang yang menciptakan kesempatan untuk dirinya, bukan yang menunggu kesempatan. Nah, saudara, saya ingin menyatakan bahwa bila kita datang ke gereja, kita tidak melayani, maka ciptakanlah kesempatan saudara dengan datang ke hamba Tuhan. Mungkin datang, katakan, ya, saya sudah lama datang gereja, saya siap. Saya mau melayani Tuhan. Ya, ini yang namanya menciptakan kesempatan. Karena kesempatan melayani itu tidak selalu ada. Kalau dia berlalu, saudara tidak bisa beli dengan apa-apa. Tidak bisa beli dengan uang. Saudara menangis sampai berlutut juga tidak bisa. Begitu diberi kesempatan, saudara segera ambil. Peganglah. Yang terakhir, makna daripada pelayanan, bahwa pelayanan itu memiliki nilai yang kekal. Saudara, semua yang ada di dalam dunia ini bersifat sementara. Suatu hari siapapun kita, kaya, miskin, pintar, bodoh, kita pasti harus melepaskan hidup itu. Ada orang yang mengejar kekayaan. Ya, dia bekerja pagi, siang, malam, sore, tidak ada off. Bukan hanya suami, tapi istri juga kerja. Ya, cari uang supaya cepat kaya. Tapi saya bilang, saudara, begitu mata tertutup, begitu nafas berhenti, semua akan habis. Ayub menyatakan di dalam kitab Ayub, dengan telanjang aku lahir di dunia, dengan telanjang juga aku akan pergi dari dunia. Tetapi melayani saudara, itu nilainya kekal. Bukan apa yang kita rasakan, bukan apa yang kita miliki di dalam dunia, tetapi apa yang kita bawa saat meninggalkan dunia. Nah, ada sebuah kisah yang cukup lucu gitu ya, yang menjadi peringatan untuk kita. Ini kisah buatan saya ya, bukan hal yang nyata yang terjadi di GKI Citra. Nah, ada kisah tentang seorang Kristen yang kaya tetapi pelit. Kalau bicara rohani luar biasa, wah menggebu-gebu, kutip ayat sini, kutip ayat situ gitu ya. Tetapi kalau bicara tentang uang, nah dia yang nomor satu kabur duluan. Nah, suatu malam dia tidur, dia bermimpi. Dia mimpi malaikat membawa dia jalan ke surga gitu. Dan waktu dia lihat tengok kanan, tengok kiri, wah surga itu indah sekali gitu ya. Lalu malaikat membawa dia ke satu tempat. Ada satu rumah gitu ya yang luar biasa, besar, mewah, mengkilap, semua mengkilap ya dari dalam sampai luar. Lalu dia tanya gitu ya sama malaikat, ini punya siapa? Nah, malaikat kemudian menjelaskan kepada dia bahwa itu adalah rumah milik si A, misalnya ya. Kemudian dia kaget, wah si A itu tetangga dia yang miskin. Wah, kalau orang miskin punya rumah yang besar, yang mewah di surga, apalagi dia yang orang kaya kan, wah dia udah seneng ya. Lihat kiri kanan gitu, wih jalanannya aja dari emas batang. Nah, kemudian mereka meneruskan perjalanan, pelan-pelan dia diajak aja, kok jalanannya makin kecil gitu ya, makin jelek, bolong-bolong, becek ya, berbatu-batu. Nah, sampai di ujung ada sebuah rumah gubuk, reot, bau, basah. Dia dibawa ke rumah itu. Dia tanya dong sama malaikat, loh ini rumah siapa? Malaikat kemudian menjawab, ini rumahmu. Loh, dia kaget dong, dia protes, loh kok bisa beda jauh dengan tetangga saya?
dia miskin loh di dalam dunia. Kenapa dia dikasih rumah mewah? Saya ini orang kaya, kok saya dikasih rumah reot? Apa jawab malaikat, saudara? Malaikat menjawab, administrasi di sorga itu tidak pernah salah. Benar, di dunia dia miskin, tetapi setiap peser di dunia itu dia rajin untuk menabung di surga. Jadi dia di dunia miskin, tetapi tabungannya di surga itu dia kaya. Kamu terbalik, kamu kaya di dunia, kamu depositkan uangmu di dunia, tetapi bank sorgamu kosong, nol. Ya. Maka di dunia kamu kaya, di sorga kamu miskin. Wah, kaget ya saudara, kaget, saking kagetnya dia kemudian bangun dari tidurnya. Wah, terus dia lihat, wah untung mimpi ya, puji Tuhan mimpi. Nah sejak saat itu dia bertobat. Bukan saja bicara banyak soal firman Tuhan, tetapi juga banyak keluar uang. Setiap air mata, dana yang dia persembahkan itu hanya untuk Tuhan. Dan saya yakin bahwa rumah di surga dia juga tidak sia-sia. Oleh karena itu, di dalam kitab Wahyu dinyatakan, berbahagialah orang yang meninggal dalam Tuhan. Bukan saja ia beristirahat, segala sesuatu yang mengiringi dia di dunia, mengiringinya masuk surga. Saya tidak menyalahkan saudara bekerja mati-matian untuk dunia yang fana. Tetapi seharusnya untuk hal yang kekal saudara juga bekerja mati-matian. Tapi seringkali kita terbalik. Untuk makan bakmi, makan bakso, makan nasi padang, makan steak, makan di restoran mewah, di hotel. Kita tuh nggak ragu tuh keluar uang. Ya. Dari mungkin puluhan ribu sampai ratusan ribu, sampai jutaan. Tapi untuk pekerjaan Tuhan, wah keluar uang itu seperti cabut nyawa ya, susah banget keluarnya. Setiap kolektor jalan sambil nyanyi kan buka dompet ya. Dulu ya buka dompet ya, sekarang buka handphone ya untuk scan barcode. Yang merah, yang biru, bukan ditarik saudara, tapi dipinggirin. Ya, cari yang nolnya 3 doang, gitu ya, cari yang ribuan. Ini saya alami saudara ya, waktu saya pernah tinggal di Belanda 3 bulan. Waktu persembahan saya bingung, kenapa semua orang kerincing-kerincing, semua pegang logam. Memang 1 euro itu gede kan ya kalau uang kita, sekitar 16.000. Tapi semua keluarinnya logam. Jadi kalau kita diedarkan kantong gitu ya, kalau kita dapat yang terakhir, itu berat saudara ya, bisa sampai jatuh. Saya sempat sampai grek gitu, karena berat, isinya logam semua. Tidak ada yang persembahkan itu uang kertas. Dan ini juga saya alami sempat di gereja di Indonesia, waktu kami pelayanan paduan suara, itu kantong persembahan itu panjang ya, 1 meter. Ya, bukan karena orang mengisi, ada orang yang mengambil isinya. Bayangkan saudara, bukan cuma kasih ribuan, malah ngambil isi dari persembahan. Sedemikian buruknya, parahnya orang yang sedemikian. Ini bukanlah hal yang baik. Pelayanan kita adalah sesuatu yang bernilai kekal. Persembahan kita adalah sesuatu yang bernilai kekal. Berilah yang terbaik untuk Tuhan. Jadi kita kembali bicara pelayanan, bagaimana dengan saudara? Apakah saudara termasuk di tipe yang pertama, yang enggan pelayanan karena masalah hambatan, baik itu relasi, capek dan lain sebagainya, ataupun saudara termasuk tipe yang kedua, saudara enggan pelayanan karena saudara tidak mengerti akan makna pelayanan. Atau mungkin saudara termasuk dua-duanya, saudara capek dan saudara tidak ngerti. Sadarlah bahwa pelayanan itu merupakan anugerah daripada Tuhan dan kesempatan yang tidak boleh disia-siakan, tidak boleh dianggap sepele karena nilainya kekal. Dia berharga. Nah, saya ingin memberi contoh dari GKI Citra, ya, bukan dari luar sana. Nah, kalau saudara kenal, ini mantan majelis kita di zaman dahulu kala, tapi saya ingin angkat mereka bukan karena mereka majelis ya, bukan karena mereka mantan majelis. Ada contekannya di bawah sana, mereka adalah penerjemah kita di KU3, penerjemah dari bahasa Indonesia ke Mandarin khusus ketika khotbah. Pak Leo dan Pak Petrus. Lucu ya, gereja kita besar, kita cuma punya 2 penerjemah utama. Ya, kadang-kadang kita bisa dibantu penerjemah lain dari GKI lain, tapi mereka adalah penerjemah utama. Biasanya dulu ada 5 kali minggu, saat
Pasti mereka ambil 2 kali pelayanan dalam 1 bulan, minggu kelima biasa gantian. Gitu. Kata orang kurang, cuma ada 2. Tetapi saudara, sungguh kualitas itu mengalahkan kuantitas. Selama hampir 9 tahun saya pelayanan di sini, boleh dikata itu hanya hitungan jari. Kita tuh nggak ada penerjemah. Biasanya itu terjadi karena misalnya Pak Leo sakit, Pak Petrus berhalangan, atau sebaliknya. Dan hampir tidak pernah karena liburan. Ya, karena hebatnya mereka itu biasa menyesuaikan waktu liburan mereka sehingga tidak mengganggu pelayanan. Mereka pergi dan pulang di saat mereka tidak ada pelayanan. Mereka sesuaikan jadwal liburan mereka sehingga tidak berbenturan dengan pelayanan. Ya. Dan biasanya kalau mereka pelayanan, mereka akan datang jauh lebih pagi untuk kemudian bertemu dengan pembicara, berbincang-bincang terlebih dahulu mengenai isi khotbah, ayat yang dikutip, dan lain sebagainya. Sehingga mereka bisa mendapatkan gambaran tentang apa yang nanti akan diterjemahkan. Bahkan lebih luar biasanya lagi, terkadang sampai datang kebaktian pukul 8, ya, mereka terjemah di pukul 10.30 untuk mendengarkan khotbah terlebih dahulu supaya mendapatkan gambaran yang terlebih menyeluruh akan firman Tuhan sehingga mereka boleh melayani dengan lebih baik lagi di dalam menerjemahkan. Mereka selalu ingat pelayanan, tidak pernah harus diingat-ingetin terus gitu ya. Mereka kalau sudah berhalangan, mereka jauh-jauh hari sudah bilang sehingga kita bisa segera mencari ganti. Mereka sangat komitmen, sangat tanggung jawab di dalam pelayanannya. Sehingga sungguh sangat menolong di dalam pelayanan kita selama ini dalam KU Mandarin. Nah tentunya mereka hanyalah salah 2 contoh yang ada di dalam GKI Citra. Begitu banyak lagi rekan-rekan di dalam pelayanan, orang-orang yang setia seperti mereka di dalam GKI Citra ini yang tidak saya bisa sebut satu persatu. Ya kalau saya sebut satu persatu mungkin sampai besok masih saya belum selesai. Ya, orang-orang setia inilah mereka yang berani bayar harga, mereka komitmen sehingga gereja kita bisa ada sebagaimana gereja kita sekarang ini. Nah, saya mengajak biarlah orang-orang yang seperti inilah yang menjadi contoh teladan untuk kita. Mereka rela, mereka setia di dalam melayani Tuhan. Fokus bahwa pelayanan itu adalah untuk Tuhan, bukan main-main, dan bukan untuk yang lain. Biarlah kita boleh terus melayani Tuhan dengan setia. Melayani dengan segenap hati kita. Mengubahkan pelayanan kita fokus kembali kepada Tuhan. Karena Tuhan yang terlebih dahulu melayani kita. Kumpulkanlah hartamu di surga. Bukan hanya di dunia. Maka Tuhan akan memberkati saudara. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, biarlah firman-Mu ini kembali mengingatkan kami bagaimana makna pelayanan, bahwa pelayanan kami hanyalah untuk Tuhan, pelayanan kami bernilai kekal, pelayanan kami sungguh ya Tuhan bisa menjadi berkat, merupakan komitmen daripada diri kami kepada Tuhan, dan biarlah tanggung jawab kami hanya berfokus kepada Tuhan saja. Biarlah kami yang sudah lelah, kami yang capek, kami yang banyak ribut, kami boleh disegarkan kembali karena kami mengingat bahwa pelayanan itu bersifat kekal, harta kami adalah Tuhan di surga. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan diri kami, biarlah dengan semangat yang baru kami boleh kembali setia melayani, dan biarlah kami yang belum melayani, boleh mau melayani Tuhan, karena kami menabung harta kami di surga untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur, kami berdoa. Amin.